Pembangunan rumah hunian sebagai inisiatif Danantara untuk membantu mempercepat pemulihan. Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat koordinasi yang digelar usai peninjauan rumah hunian Danantara di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, pada hari Kamis tanggal 1 Januari 2026. Presiden menegaskan bahwa kehadiran pemerintah pusat di daerah terdampak bencana merupakan bagian dari upaya negara untuk mempercepat penanganan dan pengambilan keputusan di lapangan. Dalam momen tersebut, Danantara melaporkan pembangunan rumah hunian di Aceh Tamiang telah dimulai sejak 24 Desember 2025 lalu. Pada tahap awal, pembangunan perumahan mencapai 600 unit rumah yang berlokasi di Kampung Simpang 4, Kecamatan Karangbaru. Sementara secara keseluruhan, pemerintah melalui Danantara menargetkan pembangunan hingga 15.000 unit rumah hunian dalam 3 bulan di wilayah terdampak bencana, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Selamat siang, salam sejahtera kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu. Hari ini saya hadir di sini, saya diminta meninjau kondisi pembangunan rumah hunian yang dibangun oleh Danantara sebagai inisiatif Danantara untuk membantu mempercepat pemulihan kondisi bencana di 3 provinsi. Saya kemarin sempat ke Tapanuli Selatan dan hari ini saya kembali ke Tamiang yang merupakan salah satu kabupaten yang paling besar ya, dampak bencana tersebut. Pada hari ini juga pertama akan dilakukan rapat koordinasi bersama Gubernur, Wakil Gubernur Provinsi Aceh beserta Bupati Tamiang dan jajaran. Selanjutnya berkenan untuk Kepala Danantara untuk memaparkan hunian rumah yang telah dibangun sampai dengan tanggal 1 Januari 2026 ini. Dipersilakan Kepala Danantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan Bapak Presiden untuk kami menyampaikan laporan dari hunian Danantara yang rencananya akan bangun di 3 provinsi dan yang kita mulai awal di Aceh Tamiang ini. Mohon izin Bapak Presiden, saya melanjutkan. Jadi rumah hunian Danantara ini akan kita serah terimakan pada tanggal 8 Januari sebanyak 600 unit kepada pemerintah daerah, dan tidak hanya hunian Danantara saja, tapi bersama itu juga kita serahkan ada taman bermain, jaringan wifi, musola, dapur umum sebanyak 14 unit, dan toilet dan kamar mandi juga 120 unit yang akan kami serahkan. Dan rencananya dalam waktu 3 bulan ke depan insya Allah kita bisa menyelesaikan 15.000 rumah yang terbagi di 3 provinsi, Aceh kurang lebih 12.000 unit, kemudian ada di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah itu kurang lebih 2.000 unit, dan Sumatera Barat 500 unit. Dan ini berdiri yang kami bangun di lahan PTPN yang sudah kami lakukan land clearing Bapak Presiden. Bersama itu juga ukuran luasnya kurang lebih 4,5 kali 4,5 meter persegi per unit atau kurang lebih 22 meter per unit Bapak Presiden. Dan dalam proses pembangunan ini kita memperkerjakan 24 jam 1.635 orang yang terdiri dari pekerja BUMN Karya, ada Hutama Karya, ada Waskita Karya, Widya Karya, PP, Didya Karya, dan juga
adikarya. Dan dalam hal ini kita juga akan sudah menyerahkan juga untuk hunian tetapnya yang sebetulnya hanya di seberang dari sini Bapak Presiden seluas 3 hektar. Jadi di hunian yang kami bangun ini luasnya 5,8 hektar yang dapat diperluas sampai mencapai 13 hektar. Dan sebetulnya ini kerjasama dari semua BUMN yang ada dan kami pada saat ini sudah menargetkan untuk pengeluaran dari CSR seluruh BUMN kurang lebih kita anggarkan 1 triliun Bapak Presiden, yang dimana dengan selesainya rumah dan juga bahan-bahan lain yang kita sudah berikan pada saat ini sudah mencapai kurang lebih 655 miliar. Jadi dana itu yang sudah kami keluarkan dan insya Allah kita bisa mengakselerasi semua pembangunan yang ada sehingga pembangunan rumah Hunian Danantara ini adalah yang kita bilangnya layak dan beradab dan atau civilas Bapak Presiden. Pada intinya itu Bapak Presiden yang bisa kami sampaikan dan kami di Danantara tentunya siap untuk bisa berpartisipasi secara lebih besar lagi dengan menganut sistem yang berada di Aceh, sistem syariah, sehingga ini juga sesuai dengan arah dan petunjuk dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan juga BNPB. Terima kasih Bapak Presiden. Yang terhormat Bapak Presiden, Bapak-Bapak Menteri yang kami hormati, izin menambahkan Bapak, kami melaporkan bahwa per hari ini khusus Aceh saja rumah yang rusak berat tercatat 61.795 rumah. Kemudian dari 61.795 rumah tersebut yang meminta hunian sementara Bapak, itu tercatat ada 23.432 rumah. Jadi kami laporkan bahwa tidak semua yang masyarakat terdampak itu mau tinggal di Huntara Bapak. Ada juga yang memilih mereka tinggal dengan keluarganya. Tercatat di kami ada 11.414 orang. 2 hari yang lalu sudah kami salurkan dananya Bapak. Per kepala keluarga mendapat anggaran per bulan 600.000 kali 3 bulan Bapak. Desember, Januari, Februari sudah tersalur sebesar 11.414 orang. Jadi jumlah yang sudah disalurkan 20.545.200.000 orang. Kemudian hunian sementara juga Bapak kami laporkan, banyak masyarakat juga yang ingin hunian sementara mandiri Bapak. Jadi tidak mau masuk dalam satu titik yang ditentukan. Ini pun kami layani Bapak, jadi di titik-titik yang masyarakatnya terdampak rumahnya rusak berat, kemudian tidak mau masuk ke titik yang terpusat, itu dibangun secara terpisah-pisah Bapak. Ini sudah mulai dibangun. Tadi dari Bapak Menteri Investasi kan dari Danantara 600 unit, ini Bapak dari BNPB tersebar ada 450 unit. Jadi per hari ini yang terbangun adalah 1050 unit Bapak. Kemudian dalam kesempatan ini juga kami ingin melaporkan Bapak bahwa semua kebutuhan satuan operasi saat tanggap darurat ini kami dukung Bapak. Memang sesuai dengan permintaan belum sepenuhnya Bapak. Mabes TNI meminta dukungan yang akhir tahun ini ada 80 miliar lebih. Kami baru dukung 26 miliar, bukan uangnya tidak ada Bapak. Karena pertanggungjawaban keuangan di tanggal 31 kan harus selesai Bapak. Nanti dimulai lagi di tanggal 1 ini Bapak. Jadi tidak ada masalah untuk segi keuangan dan para prajurit di lapangan mendapat uang makan dan uang lelah Bapak, uang saku per orang Rp165.000. Kemudian pergeseran pasukan dari home base. Kalau tentara jangan uang lelah ya, karena tentara tidak boleh lelah. Uang saku Bapak, siap. Jadi uang saku Bapak, siap. Uang semangat. Jadi Ya. uang saku, siap. Ya. Kemudian Tidak mengenal lelah. tidak mengenal lelah Bapak, Ya. siap. Berbakti kepada negara dan bangsa. Siap. Ya, ini. Oke, lanjut. Kemudian untuk kebutuhan seperti jembatan dan lain sebagainya, jembatan gantung, itu semuanya dibiayai oleh pemerintah lewat BNPB. Memang mekanismenya BNPB itu bekerja dulu Bapak, setelah itu diaudit, nanti yang dikeluarkannya ditagihkan gitu Bapak. Kemudian kami
audit BPKP, berapa jumlahnya itu baru dimintakan ke Kementerian Keuangan. Jadi polanya seperti itu, jadi tidak dana di depan Bapak. Tapi sejauh ini sementara sudah jalan, tidak ada masalah Bapak. Mungkin itu yang kami laporkan, tambahan terkait dengan hunian sementara dan hunian tetap. Terima kasih Bapak.